Setiap hari Natal itu ya, akan ada lelang. Jadi nanti kami muda-mudi memegang lelang ini ya. Lelangnya apa saudara? Bir. Ya. Apalagi yang warna hitam, Pigor ya. Ya. Nah, Red Label. Makanan-makanan, ada ayam panggang segala macam ya, dilelang. Nanti lagunya apa? Lagu dunia. 1, 2, 3. Udah, sambil joget-joget dihantarkan ini kepada orang yang menang dalam pelelangan. Wow. Seperti inikah? Dan anak-anak itu pun nanti akan dibuat berjoget-joget dengan lagu-lagu dunia. Ya. Nanti para orang-orang tua menyumbangkan uang kepada anak-anak. Seperti inikah yang Tuhan kenan? Apa bedanya itu dengan perayaan paganisme? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara dan saya ada sampai detik ini karena kasih Tuhan. Saudara memiliki sukacita dan damai sejahtera karena ada Roh Kudus yang diam dalam kita. Saudara dan saya ada dan berdiri sampai hari ini karena kesabaran hati Tuhan. Ingat, saudara dan saya adalah pendosa. Tetapi karena kesabarannya, dunia ini masih berjalan. Masih ada sampai detik ini. Ya. Saudara dan saya pun masih ada berdiri sampai detik ini karena kemurahan hati Tuhan. Saudara bisa berdiri, saudara bisa makan, masih ada hujan, masih ada terang. Itu karena apa? Kebaikan Tuhan. Dan kita bisa kuat sampai hari ini karena apa? Kesetiaannya Tuhan. Ya. Dan terlebih, kita masih bertahan sampai hari ini. Dunia ini masih berjalan karena apa? Kelemah lembutan hati Tuhan. Oke. Tinggal apa? Kita tidak pantas mengatakan kepada Tuhan penguasaan diri. Oh dia aslinya itu. Dia raja. Dia Tuhan. Dan di dalam penguasaan diri ini, itu tugas akhir kita. Harus menguasai diri. Karena dia pun telah mengajarkannya kepada kita. Bagaimana di saat dia ada di dalam bumi. Di saat orang melempari, meludahinya. Apa yang Tuhan lakukan? Dia katakan di kayu salib. Ya, Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sanggupkah saudara dan saya melakukan hal yang sama? Di saat kita dicaci maki, di saat kita teraniaya, di saat kita dihujat, sanggupkah kita untuk mengasihi? Sanggupkah kita untuk mengampuni? Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Waktu Elohim tadi menyampaikan itu, bagaimana air mata saya tidak berurai. Ya. Sampai saya pun menjerit-jerit di hadapan Tuhan. Ya. Saya mengatakan, siapa saya Tuhan? Saya tidak akan ada dan saya tidak akan jadi kalau tanpa Tuhan, saya katakan. Ya. Hidupku anugerah-Mu Tuhan. Anugerah inilah yang jangan kita sia-siakan. Ya. Nafas saudara dan saya yang diberikan Tuhan adalah anugerah. Maka kembalikanlah itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan kepada saudara dan saya. Topik yang saya bawakan pada hari ini, ya, ibadah yang dibenci oleh Elohim. Seperti apa ibadah yang dibenci Tuhan? Jangan saudara merasa ibadahmu itu dikenan oleh Tuhan sepenuhnya. Ibadah kita adalah hidup kita, persekutuan kita. Bagaimana pengembalian kita bagi kemuliaan Tuhan, itu ibadah yang sesungguhnya. Bagaimana kita mengembalikan segalanya kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, itu ibadah kita. Bagaimana kita mengisi buli-buli kita, itu ibadah kita.
bukan hanya berbicara, tata cara atau rutinitas peribadatan. Bahkan tata cara itu pun, peribadatan itu pun banyak yang tidak dikenan oleh Elohim. Banyak gereja-gereja saat ini yang dimana Elohim tidak berkenan atas tata cara ibadah mereka. Karena apa? Ibadah kebanyakan di seluruh bumi ini sudah diatur oleh manusia. Coba cari di mana ibadah yang Roh Kudus benar-benar mengontrol ibadah itu sepenuhnya. Manusialah yang telah mengontrol peribadatan dengan apa? Time. Jam yang telah diciptakan oleh manusia. Manusia menciptakan jam ini. Karena waktu dari Tuhan petang dan pagi hari. Tentang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya. Manusia yang menentukannya. Dan waktu peribadatan ditentukan oleh waktu manusia, bukan waktunya Tuhan. Yang sesungguhnya ibadah yang benar-benar dikenan oleh Tuhan itu adalah bagaimana Roh Kudus itu mengalir. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja, tidak melihat jamnya. Kalau saudara startnya, saudara menentukan jam, tapi jangan pernah ya memberikan target waktu untuk waktu peribadatan. Kalau untuk mulainya oke. Namun kalau saudara menentukan nanti ibadah kita 1 jam ya, 10 menit itu untuk pujian, 10 menit itu untuk praise and worship, 5 menit, 10 menit pengumuman, ya, 15 menit khotbah, ya, 10 menit persembahan, 1 jam. Apakah Elohim berkenan dengan ibadahmu yang hanya 1 jam engkau berikan dengan tata caramu? Jangan pernah membatasi waktunya Tuhan. Sebenarnya bukan perkara waktu. Mungkin setengah jam pun itu bisa saja berjalan. Namun, apakah dalam ibadahmu itu engkau sepenuhnya mengembalikan kepada Elohim? Apakah ibadah itu engkau sepenuhnya serahkan kepada Bapa? Bapa, ini ibadah kami. Kami tidak akan membatasi waktumu. Mengalirlah Roh Kudus. Tuhan rindu itu di zaman ini. Alangkah durhakanya gereja-gereja yang membatasi waktu Tuhan. Ya. Alangkah durhakanya gereja-gereja yang hanya menjadikan altar sebagai panggung pentas seni, yang hanya menonjolkan suara, choir dengan gemerlap lampu-lampu, ya, dengan action di altar. Apakah ini ibadah yang dikenan oleh Tuhan? Elohim benci ibadahmu jikalau engkau tidak mengembalikannya kepada Roh Kudus. Kalau hanya penampilanmu di altar saja, saya sampaikan kepada saudara, turun dari altar. Buat apa ibadah rutinitas seperti ini? Pernahkah saudara sadari banyak sekarang, ya, tempat peribadatan itu yang hampir mirip dengan diskotik. Jadi hanya bedanya rohani, ya. Tapi cari hiburan. Saya stres, saya datang ke gereja dulu. Bernyanyi-nyanyi, melompat-lompat di gereja, plong, tanpa disadari tidak ada kuasa dalam peribadatannya. Buat apa engkau plong hanya karena nyanyian puji-pujian yang sukacita, namun Roh Kudus tidak diam dalammu? Apakah ibadahmu dikenan oleh Tuhan? Karena banyak lagu-lagu yang menarik orang untuk melompat-lompat tapi tanpa disadari. Apakah di saat engkau menari-nari, melompat-lompat untuk Tuhan, atau bahkan untuk menyenangkan dirimu, untuk menyenangkan
menyenangkan dagingmu tadi yang lagi stres. Apa bedanya? Kau jadikan gereja seperti diskotik. Elohim merindukan worship leader yang benar-benar memimpin puji-pujian dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan memancing orang bernyanyi, tetapi mengajak orang menyembah. Menyembah dan bernyanyi itu berbeda. Kalau engkau latihan hanya untuk vokal suaramu, kalau engkau latihan hanya untuk gayamu di altar di saat peribadatan, salah. Coba pikirkan, engkau tampil di altar untuk siapa? Untuk Tuhankah atau untuk manusia? Kalau untuk Tuhan, jangan batasi waktu. Saya sekarang malas diundang ke gereja-gereja. Kenapa? Belum puas Roh Kudus berbicara. Selalu seperti itu pendetanya. Kadang hati ini mau menangis. Karena sebenarnya di saat Elohim hendak berfirman, gak cukup 30 menit. Kalau sudah benar-benar ya, ada kalanya hanya 10 menit. Bertobat. Coba kita renungkan. Banyak gereja-gereja antusias dengan fasilitas. Ya. Antusias dengan aksesoris sampai buat apa efek smoke itu ya, smoke ya. Asap-asap smoke efek ya. Lampu kerlap-kerlip. Latar di belakang warna hitam untuk menonjolkan lampu yang kerlap-kerlip tadi. Sadar enggak hitam itu lambang dari kegelapan? Mengapa harus ini yang kita adopsi? Dari sana saja terpancar, tujuannya untuk apa? Diskotik ya seperti itu. Dibuat dia gelap, dibuat cahaya remang-remang. Ya, supaya lampu kerlap-kerlipnya ini menyinari sekeliling. Kenapa gereja sekarang harus seperti itu? Apa itu yang Tuhan kenang? Tidak, hatimu yang Tuhan kenang. Bagaimana engkau datang menyembahnya? Bagaimana hatimu yang tulus datang menyembahnya? Tuhan tidak melihat penampilanmu, yang penting kamu sopan, rapi. Yang ada engkau memakai pakaian yang tidak selayaknya sebagai seorang perempuan engkau melayani di altar. Firman Tuhan juga sudah berkata, kalau bagi wanita berpakaianlah selayaknya seperti wanita. Jangan engkau memakai pakaian seperti laki-laki. Orang lebih menonjolkan penampilan di saat mau melayani di altar. Ya. Sayang, ya. Sayang sekali. Kalau gereja-gereja seperti ini hatinya tidak sepenuhnya di dalam Tuhan. Ya. Ingat saudara, hari peribadatan itu harus full, itu sepenuhnya untuk Tuhan. Satu hari itu harus full untuk Tuhan. Yang ada saudara pulang beribadah, pergi kemana, pergi ke mall ya, pergi ke restoran ya. Apakah itu beribadah? Saudara hanya memuaskan daging saudara saja, datang ke gereja untuk apa? Melompat-lompat. Satu jam itu saudara berikan, datang kepada Tuhan untuk apa? Mengungkapkan unek-unek. Berjam-jam berikutnya apa? Untuk dunia. Kita munafik di depan Tuhan. Tanpa disadari, orang-orang yang seperti inilah yang mempermainkan hati Tuhan. Untuk apa saudara beribadah?
Kalau satu hari itu saudara pun pergi jalan-jalan, saudara pun kemana-mana. Karena bukankah Tuhan berfirman, ya, 1 hari lamanya, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi 1 hari itu penuh, full untuk Tuhan. Jadi sadari, hari peribadatan yang kamu berikan untuk Tuhan, sudahkah engkau berikan untuk Tuhan? Atau 1 jam di gereja, selebihnya jalan-jalan. Oh, durhakanya kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Elohim tidak murka dengan dunia ini, ya. Mari kita buka dari Amos pasal yang ke-5, ayat 21 sampai 24. Di Amos 5 ayat 21 sampai 24. Perikopnya, ibadah Israel dibenci Tuhan. Siapa Israel? Saya pernah sampaikan kepada saudara, Israel itu adalah bangsa yang telah dibawa keluar dari masa perbudakan. Israel itu adalah saudara dan saya. Ya. Aku membenci firman Tuhan. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Banyak perayaan-perayaan yang dilakukan oleh gereja-gereja. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah perayaanmu itu dikenan oleh Tuhan? Apakah perayaanmu itu menyenangkan hati Tuhan? Di saat engkau mengatakan melakukan perayaan apapun itu, baik perayaan hari kelahirannya, perayaan apa lagi banyak ya. Nah, apakah di saat perayaan-perayaanmu itu engkau dikenan oleh Tuhan, atau ibadahmu, perayaanmu dikenan oleh Tuhan? Itu menjadi satu pertanyaan yang harus engkau nyatakan, ya. Saya lihat, ya, ini kontroversi sebenarnya tentang Natal, ya. Sebenarnya ini di sini saya tidak berbicara masalah bulannya dulu, ya, masalah perayaannya. Banyak orang merayakan hari Natal 25 Desember. Ya. Di dalam perayaan mereka mengatakan menyambut hari kelahiran Tuhan Yahusua. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan itu dikenan oleh Tuhan? Bagaimana Elohim bisa berkenan atas perayaan-perayaan? Coba saudara berpikir, ya. Saya pernah melihat satu video, ini di Lombok ini. Ya, saya sebut aja namanya supaya orang di Lombok sadar juga, ya kan. Nah, kalau memang ada terlibat di sana. Saya melihat video, ya. Para kaum wanita, enggak hanya wanita, ada laki-laki juga, ya. Mereka memakai kaos dan memakai celana, ya. Namanya celana, itu membentuk lekukan tubuh. Firman Tuhan berkata, jangan kita memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Janganlah engkau berpakaian selayaknya lelaki. Nah, jadi perempuan itu pakai celana. Celananya ketat, ya, dan warnanya hari itu cerah. Mereka menari. Dan tarian mereka itu, ya, ada yang hadap belakang membelakangi para pemirsa. Coba, apakah dikenan Tuhan yang seperti ini, ya? Dengan tarian-tarian, dan lebih dahsyatnya, ada lagi di beberapa wilayah mereka bahkan menari-nari dengan lagu dunia, ya. Ada lagi membuat acara pelelangan. Lebih herannya lagi, ada yang pakai acara mabuk-mabukan. Apa ini? Pernah nggak kita sadari kalau yang seperti ini bahkan seperti menghina hadirat Tuhan? Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudara yang masih melakukan perayaan-perayaan tersebut, jikalau tidak ada kekudusan dalam hatimu, atau tidak ada kekudusan dalam peribadatan atau perayaan itu, keluar. Untuk apa ikut di dalam perayaan yang melukai hati Bapa? Ya. Di tempat saya, di Tanah Batak, karena saya ingat, saya dulu ikut berperan di dalamnya. Setiap hari Natal itu, ya, akan ada lelang.
Jadi nanti kami muda-mudi memegang lelang ini ya. Lelangnya apa saudara? Bir. Ya. Apalagi yang warna hitam, pigor ya. Ya. Nah, red label. Makanan-makanan ada ayam panggang segala macam ya, dilelang. Nanti lagunya apa? Lagu dunia. 1, 2, 3. Udah, sambil joget-joget dihantarkan ini kepada orang yang menang dalam pelelangan. Wow. Seperti inikah? Dan anak-anak itu pun nanti akan dibuat berjoget-joget dengan lagu-lagu dunia. Ya. Nanti para orang-orang tua menyumbangkan uang kepada anak-anak. Seperti inikah yang Tuhan kenan? Apa bedanya itu dengan perayaan paganisme? Karena orang pagan juga di tanggal 25 Desember mereka merayakan ya hari kelahiran dewa matahari dengan pesta pora. Sama toh? Tahu kaum pagan itu apa? Penyembah dewa-dewa. Karena sesungguhnya tanggal itu pun diadopsi dari sana. Jadi perhatikan perayaan yang engkau adakan ya. Perhatikan juga ibadah yang engkau ikuti, persekutuan yang engkau ikuti. Di sini Elohim berfirman kepada orang Israel, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, kata Tuhan. Dan korban keselamatanmu berupa ternak tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Jadi mau nyanyi pun saudara di gereja ya, suka-sukamu Tuhan, seperti itu ya. Namun kalau hatimu tidak sepenuhnya menyembah, Tuhan tidak suka. Bahkan Tuhan akan katakan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kenapa Elohim tidak mau mendengar? Karena ketegar tangkukan daripada bangsa Israel ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dan keadilan Tuhan pun akan nyata bagi orang-orang yang mempermainkan Elohim. Keadilan Tuhan pun akan nyata dikatakan kepada orang-orang yang tidak beribadah yang benar, yang tidak beribadah yang mengandung kuasa. Coba lihat bagaimana kerasnya Elohim berfirman kepada bangsa Israel. Tuhan tidak suka dengan nyanyian-nyanyiannya. Tuhan tidak suka dengan perayaan-perayaannya ya. Dan Tuhan tidak suka dengan korban-korban bakaran. Oh, banyak di gereja-gereja sekarang ya. Hanya untuk menunjukkan muka saja, hanya untuk menunjukkan wajah saja. Di saat ada pembangunan-pembangunan dari saya sekian ya, yang hanya menonjolkan persembahan-persembahan ini. Apakah Elohim berkenan dengan persembahanmu? Yang Elohim mau, biarlah kiranya persembahan kita itu menjadi korban yang hangus di hadapan Tuhan. Untuk menjadi korban yang hangus itu harus ada ketulusan. Ya. Harus ada ketulusan hati. Harus ada perubahan di dalam karakter. Kalau dalam peribadatanmu tidak ada pembaharuan hidup, bagaimana Tuhan berkenan dengan persembahan-persembahan? Mau berapapun persepuluhanmu kau hantarkan ke bait suci, apakah Tuhan berkenan? Jangan kamu menyogok Tuhan dengan persembahan persepuluhanmu. Bukan materi ini yang Tuhan inginkan persepuluhan darimu, tetapi bagaimana engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Itu persepuluhan yang benar ya. Karena gereja-gereja juga banyak yang serakah, mengkhotbahkan persepuluhan hanya karena uangnya saja. Tetapi saya sampaikan di sini, korban persepuluhanmu itu yang paling nyata adalah hatimu, hidupmu yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Coba hitung, dalam satu hari, adakah 1/10 engkau berikan waktumu kepada Tuhan? Ya? Bukan berbicara uang saudara yang saudara hantarkan ke gereja. Jadi Tuhan tidak berkenan dengan persembahan-persembahan orang-orang yang tidak ada perubahan karakter, yang tidak ada perubahan hidup. Ya.
Mau 1 miliar pun engkau berikan persembahanmu ke gereja, ya. Namun kalau tidak ada perubahan karakter dalam hidupmu, engkau tidak dikenan olehnya. Tetapi 1.000 rupiah pun yang engkau miliki, namun hatimu benar-benar tulus kepada Tuhan, maka itulah yang dikenan oleh Elohim. Ya. Karena banyak orang hanya menunjukkan muka memberikan persembahan. Ya. Apalagi gereja-gereja ya, sangat rajin ini. Persepuluhan dari keluarga si ini sekian, persepuluhan dari keluarga sini sekian. Ngapain dipampang-pampangkan seperti itu? Itu rahasia seseorang itu kepada Tuhan, ya. Tapi banyak tujuan gereja supaya apa? Keluarga yang lain juga supaya taat persepuluhan ini, supaya nggak absen. Atau keluarga yang lain supaya berlomba, masa sih itu persepuluhannya 500.000, aku kan pencarianku lebih tinggi, dia kasih 600.000. Berlomba-lomba, ya. Apakah rupiahmu yang dikenan oleh Tuhan? Tidak. Hidupmu ini, ketulusan hatimu datang kepada Tuhan. Karena di saat engkau tulus datang kepada Tuhan, engkau memberikan korban-korban tadi, maka itu berkenan di hadapan Tuhan, maka berlimpah akan Tuhan berikan daripadamu. Engkau pun akan dijauhkan dari belalang-belalang pelahap. Ya. Namun kalau engkau memberikan persepuluhanmu ini, supaya aku dijauhkan dari belalang pelahap, supaya berkat-berkatku tetap, supaya berkatku berlimpah, ku berikanlah kepada gereja. Kalau itu motivasi saudara datang kepada Tuhan memberikan persembahan persepuluhan, maka percaya Tuhan tidak berkenan. Ya. Kesusahan demi kesusahan pun akan nyata. Tetapi kesusahan yang nyata bukan di saat engkau susah memperoleh ekonomi, bukan. Mungkin ekonomi akan gampang kau peroleh, tetapi kesusahanmu untuk mencapai destiny, satu ujian saja sulit engkau lewati. Itu, ya. Ujian kemarahan, ujian ketersinggungan, ujian kegeraman itu sulit engkau lewati. Nah itu tidak ada kemajuan. Ya. Itu yang menjadi belalang pelahap dalam diri saudara. Bukan terhalangnya berkat-berkat finansial ini, ya. Oh, iblis pun bisa menawarkan kepadamu hal-hal finansial, ya. Jangankan sama saudara dan saya, sama Tuhan Yahushua saja ditawarkan kerajaan dunia, ya. Dan iblis juga bisa meninabobokan saudara. Dengan apa? Iblis lihat, motivasinya ini datang ke gereja memberikan persepuluhan supaya berkatnya berlimpah. Oke, dia telepon kawannya. Hai Legion, udah kasih aja hartanya banyak-banyak, ya. Tapi di saat dia teruji dalam hal karakter pemarah, dia tidak lolos. Berkatnya tetap berjalan sehingga dia lupa diri. Ya, lupa diri. Kenapa saya katakan demikian? Tanpa disadari, karena berkat-berkatnya atau karena uang-uang yang berjalan tadi, ya. Dia merasa Elohim itu berkenan atas hidupnya. Jadi di saat dia marah kepada seseorang, di saat dia benci kepada seseorang, dia merasa Tuhan masih berkenan atas hidupnya. Tanpa disadari, iblis pun bisa bekerja melalui uang-uang ini, saudara. Ya. Harus tulus. Kalau tidak ada ketulusan sama aja. Di saat memberi juga, kalau engkau tidak ada ketulusan sama saja. Ya. Beberapa waktu lalu kami teruji dengan hal ketulusan. Ya. Kadang saudara-saudara yang memberkati, kadang saya bingung. Ya. Kenapa sih kalau memberkati itu harus mengungkit-ungkit berkat yang diberikan? Itu karena apa? Saudara merasa apa yang saudara berikan itu adalah milik saudara. Saya sampaikan kepada saudara, siapapun saudara yang memberkati sesamamu, baik pun tim ini ataupun sesamamu manusia engkau berkati, jangan pernah merasa itu uangmu. Karena Elohim tidak akan mengembalikannya kepadamu. Ya. Sekalipun orang itu menyakitkanmu, jangan pernah menyesali apa yang sudah pernah engkau korbankan. Ya. Apalagi jika itu tidak menyakitimu. Ya. Saya sering kaget. Ya. Jadi saya sampaikan, karena sekalipun saudara memberkati kami, kami pun melakukan hal yang sama kepada sesama kami. Mungkin berkat yang saudara berikan itu masih 1/1000 atau 1/100.000 dari apa yang saudara miliki, saudara berikan ke pelayanan ini. Tetapi pelayanan ini sudah memberikan 100% yang dia miliki kepada yang berkekurangan.
Itu sudah kami lakukan. Sekalipun nilainya berbeda dari apa yang saudara berikan. Satu contoh, saudara memiliki uang ya 100 juta di ATM. Saudara memberkati kami 1 juta. Mana lebih besar daripada kami memberkati uang kami hanya 3 juta di ATM, tetapi kami berikan 2.900.000. Oh, janganlah dulu lebih besar ya. Oke, uang kami hanya 500.000 di ATM, tapi kami memberikan 450.000. Nilainya lebih besar dari yang saudara berikan tadi ya. Oke ya, 10 juta saya taruh 10 juta. Saudara berikan 10 juta dari uang saudara yang ratusan juta. Saudara berikan 10 juta. Ya. Saya yang punya uang 500.000, saya berikan 450.000. Mana lebih besar jumlahnya? Tetapi seharusnya setiap kita yang memberkati haruslah dengan hati yang tulus. Jangan pernah memberkati orang untuk imbalan balas jasa. Itu namanya tidak memberkati. Ya. Miris kalau melihat orang-orang yang seperti ini. Miris. Jadi kembali, bagaimana Tuhan tidak berfirman? Ya, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang, kata Tuhan. Mau 100 juta pun yang kau berkati, kalau namun hatimu tidak ada ketulusan, maka Tuhan pun tidak akan memandang persembahan saudara. Jadi berkat-berkat yang kita berikan harus dibarengi dengan apa? Hati yang tulus. Sekalipun orang lain itu menyakitkanmu. Ya. Kami sering kali memberkati orang, namun pada akhirnya kembali untuk menyerang kami. Tetapi apa? Saya selalu bilang sama Tuhan, kasihi dia Tuhan. Jadi jangan pernah menghitung berkat-berkat yang kau berikan kepada sesamamu. Karena apa? Itu milik Tuhan. Aset Elohim yang diberikan pertanggungjawaban kepada saudara dan saya. Untuk kita kelola kemana jalan-jalannya ini nanti. Kalau Tuhan katakan ini untuk fakir miskin, berikan. Kalau Tuhan katakan ini untuk janda-janda, berikan. Kalau Tuhan katakan ini untuk pembangunan gereja, berikan. Kenapa kita harus menghitung? Dengan perkataan-perkataan kita untuk menyinggung-nyinggung berkat tersebut dengan mengharapkan kita untuk berbalas jasa. Ya. Hati-hati dengan berkat. Ya. Jadi saya sampaikan bagi saudara-saudara yang mau memberkati siapapun, ya, baik pelayanan ini pun yang saudara berkati, tetaplah di dalam ketulusan hati. Ya, tetap dalam ketulusan hati supaya itu ada faedahnya bagi saudara dan saya, supaya itu menjadi berkat yang tetap. Ya. Nah, kita kembali ke Amos tadi. Jadi jangan kita pernah merasa ada ibadah kita itu selalu dikenan oleh Tuhan. Banyak ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Ingat, ibadah yang bagaimana? Di saat kita katakan kita bersekutu kepada Tuhan, di saat kita katakan kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengekang lidah. Ya. Mari kita buka dulu dari Yakobus. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26. Yakobus. Ini Alkitabnya masih lengket banget. Terima kasih buat kitab sucinya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang seperti ini yang dibenci oleh Elohim. Ya. Kita katakan kita beribadah, tetapi kita tidak bisa mengekang lidah kita. Maka yang seperti ini Elohim tidak berkenan. Asal ngomong saja, asal bunyi saja. Di sini dikatakan ya,
Ia menipu dirinya sendiri. Siapa? Orang-orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Percuma saudara pergi ke gereja, pergi persekutuan, tetapi tidak bisa mengekang lidah. Sia-sia ibadah saudara. Saudara pun menipu diri sendiri dengan apa? Mengatakan mau datang beribadah. Datang beribadah itu mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Datang beribadah itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan itu adalah menyembah Elohim yang Maha Kudus. Tapi kalau tidak bisa mengekang lidah, itu namanya menipu diri sendiri. Ya, maka sia-sia ibadah yang dilakukan. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang masih geram, marah, ya. Ini orang yang tidak ada kuasa dalam peribadatan, ya. Kita buka dulu dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Jadi orang yang masih tidak bisa mengekang lidah, biasanya itu orang apa? Ya, orang yang suka marah, ya. Orang yang sering mengucapkan kata-kata kotor. Orang yang sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kegeraman ada pada dirinya yang tidak bisa mengekang lidahnya, ya. Maka orang ini disebut secara lahiriah, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mau dicatat ya, untuk menjauhi orang yang seperti ini. Kenapa? Karena Elohim murka dengan orang-orang yang seperti ini, yang katanya beribadah tetapi tidak bisa pengendalian diri, ya, buah roh penguasaan diri. Ya. Manusia yang seperti apa? Manusia yang menyombongkan diri, itu di ayat yang di atas ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Yang menjadi pemfitnah, yang memberontak terhadap orang tua yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak peduli akan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini tidak mau berdamai ini sering kali saya temukan di lapangan, ya. Saya sedikit cerita pengalaman yang kami alami beberapa waktu silam di satu wilayah, ya, di mana waktu kami pergi keluar kota. Saya ceritakan ini sebagai bahan perenungan dan bahan pelajaran bagi kita semua. Saat itu saya disampaikan Elohim untuk menyampaikan pesan kepada seorang yang juga, ya, karena kita semua anak Elohim, ya. Nah, pesan Elohim itu apa? Supaya dia menyampaikan suara Tuhan yang benar-benar, suara Tuhan. Jadi sebenarnya pengkoreksian, ya. Nah, tetapi sesungguhnya karena kasihlah Tuhan menyuruh kami ke sana. Kenapa? Tuhan tahu di dalam diri seseorang ini ada suara-suara yang disampaikan dan diklaim suara Tuhan sepenuhnya. Sebenarnya Tuhan bisa marah nggak? Bisa. Di perjanjian lama, di ulangan, itu dikatakan jika seorang nabi menyampaikan sesuatu dari Tuhan, tetapi itu tidak dari Tuhan, maka nabi itu akan mati. Nah, di zaman ini ada kasih karunia, ada kemurahan tadi, ada kesempatan tadi, ada kelemah lembutan tadi, ada kebaikan tadi, ada kesabaran tadi yang memberikan kita kesempatan untuk memulihkan ini semua. Tuhan melihat seseorang ini, ya, maka dari buahnya kita harus melihat dan mengenali apakah benar Elohim berfirman kepada dia atau tidak. Ya. Satu hal saya sampaikan dan kembali dan selalu saya sampaikan kepada saudara. Keras banget. Ya. Tidak akan berfirman kepada seorang pemarah. Enggak. Tidak akan. Kecuali karakternya ini sudah benar-benar dilepas. Kalau itu masih diam dalam dirinya, maka percaya, ya. Suara hati, suara pikiran
itu bisa dia dengar terpisah sehingga dia mengklaim itu suara Tuhan. Ingat, suara hati dan pikiran itu juga baik kalau dia orang yang di dalam Tuhan. Ya. Tetapi tidak benar. Ya. Dan yang seperti ini iblis pun bisa menyusup. Jadi Tuhan sampaikan kepada saya, pergilah, sampaikan kepadanya. Ya. Jikalau suara yang dia dengar adalah percampuran, masih banyak yang dia sampaikan berasal dari pikirannya dan suara hatinya. Saya sampaikan. Ya. Awal sih didengarkan. Ya. Namun ada waktu berjalan berapa hari. Ya. Pesan itu pun jadi terbalik. Ya. Dengan apa? Penolakan. Ya. Dia sendiri yang membalikkan. Ya. Penolakan pun terjadi. Padahal karena kasih loh Tuhan menghantarkan kami datang menjumpainya begitu jauhnya dari Sumatera ke Jawa ya. Karena kasih. Karena Tuhan memberikan dia kesempatan untuk memulihkan keadaan. Ya. Dan pada akhirnya sesuatu yang besar pun terjadi ya. Dan ini sejarahnya saya pulang dari satu wilayah dengan apa? Berurai air mata. Karena bisa-bisanya saya pulang dari satu tempat ya. Malam itu tuan rumah tidak tidur di rumah itu. Tapi saya hanya bilang sama Tuhan, Bapak, seharusnya saya yang sakit hati, tetapi entah kenapa belas kasih yang kau taruhkan di dalam hati ini. Ya. Sampai saya pulang, saya tetap merangkul. Ya. Saya tetap berusaha supaya seseorang ini di saat diberi teguran tidak tawar hati. Karena firman Tuhan berkata, janganlah tawar hatimu. Di saat Tuhan berfirman, di saat diberikan teguran, jangan tawar hati. Ya. Dia pun mengatakan, saya menyesal pergi ke sini dan ke sini. Ya. Karena memang waktu dia datang ke Sumatera ini, disitulah Tuhan bukakan kepada saya suara-suara yang diperdengarkan itu. Dan disitu saya bisa melihat, oh Tuhan, ini ada ini, ada ini. Tetapi itu pun dengan kasih Tuhan masih merangkul. Ya. Kami pulang benar-benar hati yang sedih. Tetapi sedihnya karena apa? Kenapa sulit untuk berdamai, itu saja. Ya. Sampai di tempat ini saya tetap chat. Saya buat alasan ya, supaya ada komunikasi. Dengan ada pesanan-pesanan saya barang tertentu yang saya coba tanya, Bu, apakah ini sudah selesai? Saya mencoba menyadarkan dia untuk melepaskan pengampunan. Tetapi sulit. Tetapi tetap Tuhan taruhkan belas kasih. Ya, belas kasih. Ya. Walaupun bahkan saya mendengar ya sesuatu yang dibalikkan segala macam, saya tetap mengasihi. Dan ini bukan hanya 1, 2, 3 kali saya temukan, banyak. Di saat kami menyampaikan pesan Tuhan, kami ditolak. Gak apa-apa. Karena dari pertama memang Elohim telah mengatakan, ya, anakku bersiaplah untuk ditolak. Namun yang membuat hati ini berduka apa? Kenapa di saat kami memberitakan kebenaran atau menyampaikan pesan Tuhan untuk merubah hidup seseorang, kebencian yang ada di hatinya, bahkan tidak mengampuni sama sekali. Kadang saya berpikir, apa sih salah saya Tuhan? Kenapa sampai dibenci segitu benci-bencinya? Ya. Kadang karena ketegasan. Tapi ya itulah salib ya. Jadi saya coba kembali tegur sapa lagi. Dan saya melihat ya, kalau seseorang sudah berbicara kau, ya, kita kan sebagai sesama saudara paling ya ibu seperti itu ya. Nah ini nggak ada lagi ibunya, sudah kau pikirkan, udah kata kau semua, berarti kan ada kebencian dalam hatinya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
Bagaimana engkau tidak berduka dengan orang-orang yang seperti ini yang sulit untuk berdamai, sementara saya berusaha untuk menyadarkan untuk berdamai. Secara manusia lah dulu ya, kami nggak ada salah. Bukan saya membela diri saya, tetapi saya bisa berani katakan ya, semua itu terjadi hanya karena apa? Ada teguran yang diberikan, itu saja ya. Sehingga segala sesuatunya pun harus menjadi sesuatu yang tidak pantas diucapkan jadi diucapkan ya. Tetapi Tuhan menunjukkan itu semua ya. Supaya apa? Saya pun melihat alangkah berdukanya hati Tuhan. Kenapa? Bahkan orang yang sudah mengklaim mendengar suara Tuhan tidak bisa mengampuni. Ini dosa yang sangat besar di akhir zaman ya. Orang yang mengklaim dirinya mendengar suara Tuhan tetapi masih bisa membenci. Bukankah firman Tuhan berkata ya, barang siapa membenci saudaranya, ia sama dengan seorang pembunuh manusia yang tidak akan mendapat hidup yang kekal. Kenapa kita harus bisa membenci? Saya sampaikan kepada saudara, kalau engkau diberikan karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, bernubuat, ya, membedakan roh, membuat mujizat, ya. Apa satu lagi, bernubuat. Sekalipun engkau memiliki itu, jangan bangga. Yang paling saya syukuri dari Tuhan hanya satu, saya tidak bisa membenci. Matius pasal 5, khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh,
siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius pasal 6. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.